Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Salam kader Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Bagaimana kabar Ananda semua? Semoga sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Senang bisa berjumpa kembali dengan Ananda di mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam melalui kelas virtual jam pelajaran ke-4 hingga 5 tatap muka ke-13 Rabu 21 April 2021. Mari kita awali pertemuan pada pagi hari ini dengan sama-sama melafadzkan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ananda kader tingkat 2 Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Hari ini kita akan belajar tentang sejarah Daulah Mamluk. Namun demikian, sebelum kita lanjutkan materi, akan Ustadz sampaikan terlebih dahulu kompetensi dasar yang harus dikuasai Ananda. Yang pertama dari sisi afektif. 1.9. Setelah belajar, diharapkan Ananda mampu menghayati nilai-nilai positif dari perjuangan Daulah Mamluk dalam membangun peradaban Islam di Mesir. Dari aspek kognitif 3.9. Setelah belajar, Ananda mampu menganalisis sejarah Daulah Mamluk dalam membangun peradaban Islam di Mesir. Lalu dari aspek psikologi 4.9. Setelah belajar, Ananda mampu mengolah informasi tentang sejarah berdiri dan peran Daulah Mamluk dalam membangun peradaban Islam di Mesir. Lalu tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah Ananda mampu meyakini nilai-nilai positif dari perjuangan Daulah Mamluk dalam membangun peradaban Islam. Berikutnya Ananda mampu menelaah Daulah Mamluk dalam membangun peradaban Islam di Mesir. Selanjutnya Ananda mampu menyajikan informasi sejarah berdirinya Daulah Mamluk dan perannya dalam membangun peradaban Islam di Mesir. Ananda kader tingkat Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Dari materi sejarah Daulah Mamluk yang akan kita pelajari, harapannya nanti ada nilai karakter yang bisa dikembangkan, yaitu ada toleransi, ada semangat, ada keteladanan, dan ada amanah. Ananda kader tingkat 2 Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Silahkan diperhatikan di slide peta konsep tentang materi kita Daulah Mamluk, lanjut tujuan kemudian Islam. Akan kita pelajari nanti proses Daulah Mamluk. Berikutnya kemajuan peradaban dan kebudayaan Islam masa Daulah Mamluk, di antaranya dari sisi aspek pengetahuan, aspek ekonomi, dan ada aspek dan baik. Ananda kader tingkat 2 Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Informasi apa sih yang bisa kita dapatkan dari sejarah dirinya dinasti Mamluk? Sebagaimana kita ketahui, Daulah Mamluk berkuasa di Mesir pada tahun 1250 hingga 1517 Masehi. Meskipun Daulah Mamluk berdiri atas beberapa ras yang berbeda-beda, mereka mampu mengapresiasi dengan baik pembangunan arsitektur dan kesenian. Sehingga dalam kedua bidang ini, Mesir boleh dibandingkan dengan daulah-daulah lainnya. Bahkan Kairo hingga saat ini menjadi tempat yang indah bagi peradaban dunia Islam. Banyak yang berkunjung ke sana. Kita citakan Ananda bisa berkunjung ke Mesir untuk
lihat sebagai ragam peninggalan daulah-daulah Islam. Kemudian daulah Mamluk berfaham Islam Sunni serupa dengan pendahulunya, yaitu daulah Ayyub. Ananda kader tingkat 2 Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Informasi selanjutnya bisa kita tentang proses berdirinya dinasti Mamluk, mana pondasi kekuasaan daulah Mamluk diletakkan oleh penguasa pertamanya yang bernama Sultanah Syajarah Ad-Dur. Ia menerbitkan keping mata uang yang menyandang namanya dan pernah memerintahkan agar namanya disebut-sebut dalam khutbah Jumat selama 80 hari Sultanah Syajarah Ad-Dur berkuasa di sini. Ananda kader tingkat 2 Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Berbicara tentang daulah Mamluk itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah Mamluk Bahri, berkuasa 1250 hingga 1390 Masehi. Penguasa Mamluk Bahri pertama adalah Sultan Izzuddin Aibak yang berkuasa tahun 1250 hingga 1257 Masehi. Awalnya beliau adalah panglima utama dari daulah Mamluk atau Tabek al-Askar. Mamluk Bahri pada awalnya adalah pengawal yang dibeli oleh Khalifah As-Saleh Al-Ayyub dari daulah Ayyubiyah dan menjadi sultan kemudian hari. Lalu daulah Mamluk yang kedua adalah Mamluk Burji 1382 hingga 1517 Masehi. Diri sekaligus Sultan Mamluk Burj, bahasa Arabnya Al-Burj kan. Pertama adalah Sultan Pelawur 1279 hingga 1290 Masehi. Mamluk Burj tidak mengenal konsep kekuasaan yang diwariskan dan tidak menerapkan kebijakan ekonomis. Tahta kekuasaan menjadi siapa yang mana? Ananda kader tingkat Madrasah Muhammadiyah Yogyakarta. Demikian informasi singkat tentang proses berdirinya daulah Mamluk dinasti Mamluk. Untuk mengetahui dan melihat seberapa paham Anda tentang materi yang sudah Ustaz sampaikan, dalam slide Ustaz tampilkan ada 2 contoh soal pilihan ganda. Yang pertama, dinasti Mamluk adalah kelanjutan dari dinasti Titik. Opsi A, Asia. Opsi B, Umayyah. Opsi C, Ayyubiyah. Opsi D, Fatimiyah. Coba diingat-ingat kembali apa yang sudah Ustaz sampaikan. Kira-kira jawabannya? Ya, benar. Jawabannya adalah Ayyub. Berikutnya contoh soal yang kedua. Silakan diperhatikan dalam tampilan slide. Penguasa pertama dinasti Mamluk ialah A. Al-Abbas As-Saffah, B. Muawiyah bin Abi Sufyan, C. Sultanah Syajarah Ad-Dur, D. Abu Muslim Al-Khorasani. Coba Ananda semuanya diingat-ingat kembali apa yang sudah Ustaz sampaikan. Apa jawaban yang tepat dari soal ini? Ya, benar sekali. Sultanah Syajarah. Ananda kader tingkat 2 Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Alhamdulillah, materi sudah Ustaz sampaikan. Sekedar contoh latihan soal sudah Ustaz sampaikan. Informasi yang Ustaz sampaikan terkait dalam kesempatan pertemuan ke-13 ini ada tugas penilaian harian. Silakan soal penilaian harian bisa mengakses di menu penilaian, kemudian diklik soal pilihan Anda. Soalnya hanya 2. Silakan dikerjakan tetap di hari ini Rabu 1 April 2021 dari pukul 8 pagi hingga 10 waktu Indonesia bagian Barat.
atau kendala listrik padam, silahkan yang berhalangan dalam mengikuti dan harian jam tersebut membuat peta konsep tentang proses berdirinya dinasti Mamluk. Silahkan ditulis di buku tulis, kemudian dikirimkan via WA ke nomor 081804342616. Ananda, kader tingkat 2 Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Alhamdulillah seluruh materi proses video pembelajaran pertemuan ke-13 sudah selesai. Senang bisa berjumpa kembali dengan Ananda semuanya. Jaga kesehatan, semoga bisa berjumpa di waktu yang akan datang. Syukron ala husni timamikum, ilal liqa, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.